Outputnya ini. Di sini tidak sayaran karena akan lama. Di sini seperti biasa pada model machine learning-nya mengimport library terlebih dahulu. Ya, terus menginstal library Sastrawi, mengimport NLTK library juga di-download untuk stopward-nya. Kemudian untuk data acquisition-nya, ya ini langsung dimasukkan saja raw-nya, raw GitHub-nya. Kemudian tampil pada datasetnya terdapat ID, sentimen acara TV, jumlah retweet, dan text tweet. Kemudian dicek apakah terdapat null, ternyata tidak terdapat null dan data tipenya itu untuk sentimen belum diubahkan. Di sini saya menggunakan ini untuk mengetahui semua yang ada di acara TV-nya, ada apa saja di variabel acara TV-nya. Kemudian di sini untuk mengetahui jumlahnya dan saya melakukan encoding pada sentimen dan acara TV-nya. Kemudian didapatkan untuk 0 adalah negatif terdapat 200 data dan 1 adalah positif terdapat 200 data. Di sini untuk visualisasi datanya. Untuk text preprocessing-nya seperti yang sudah saya katakan pada PPT terdapat scaffolding. Ya, ini untuk menyeragamkan karakter pada data. Word normalisasi adalah slang word ya untuk mengubah kata tidak baku atau singkatan jadi ke kata baku. Kemudian filtering di sini saya menggunakan stop word removal dari NLTK ya di sini untuk mengubah kata-kata yang menghapus atau membuang kata-kata yang tidak penting. Kemudian steaming itu mengubah kata menjadi kata dasarnya, membuang imbuhan-imbuhan, ya. Kemudian pada text preprocessing pipeline-nya semua fungsi yang udah dibuat di atas ini itu dimasukkan ke dalam fungsi tersebut. Ke sini. Scaffolding, text normalize, remove, stop word, dan steaming ya. Kemudian dijalankan, membuat kolom baru yaitu clean text dengan mengaplikasikannya dari text tweet-nya. Text preprocessing ini diaplikasikan pada ini. Untuk menjalankan fungsi tersebut dibutuhkan waktu sekitar 59 detik. Kemudian dilihat dari text tweet yang belum di-processing menjadi clean text-nya ini. Kemudian membuat fitur engineering untuk memisahkan X dan Y-nya. X-nya adalah clean text dan Y-nya adalah sentimen. Kemudian di sini menggunakan TF-IDF ngram. Ngramnya satu-satu menggunakan Unigram. Didapatkan 1175 feature katanya. Ini bisa dilihat. Nah, untuk fitur selection-nya Chi-square di sini itu saya menggunakan K-nya 650 karena untuk melihat dari 1175 itu mau diambil 650 skor tertingginya aja. Fitur tertinggi. Ini setelah diurutkan, paling tinggi adalah keren. Kemudian di sini menampilkan masknya true false. Yang true itu yang akan diambil fiturnya. Kemudian di sini yang akan diambil KPIs fitur itu ada ini semua ya. Nah, kemudian di sini membuat data selected feature pada data frame X-base feature kolomnya selected feature. Ini ditampilkan yang akan dipilih. Ya, apa sih KPIs fiturnya? Kemudian untuk proses modeling di sini menggunakan FBIS dan YNFBIS, terus yang digunakan X-nya adalah XKBase feature 650 data teratasnya. Y-nya Y-nya target access-nya itu 0,2, 80% training, 20% testing. Kemudian pada training modelnya dan time-nya ini langsung ke model evaluation-nya. Yang ini itu didapatkan dari hasil prediksi dari manusianya itu dapat ini. Kemudian, oh tidak, ya dari
Oh iya, model berat itu yang dari algoritmanya. Ini yang dari algoritma sama jumlah ini tuh dari algoritmanya, hasil dari algoritmanya, dan yang ini itu dari manusianya. Ini didapatkan segini. Kemudian membuat convention matrix dan klasifikasi report didapatkan 8384, dan pada cross validation ini eh, untuk n splitnya itu 10, jadi 10 kali, dan random setnya itu 50, didapatkan rata-rata akurasinya itu 88%. Kemudian untuk trans tra- apa transfer flow-nya atau fan tuning-nya, BERT-nya, ini pertama-tama import dulu yang random, kemudian import dulu rip dari random, kemudian tensor flow-nya di-download. Ia menggunakan TensorFlow versi 2, terus di-download dulu transformer-nya, kemudian diimport transformer versinya, kemudian pada data acquisition sama dengan di atas. Di sini sama, di sini juga sama, di sini sama, di sini sama kayak saya encoding, tapi di sini saya dikopikan data yang masih real, dikopikan jadi namanya, astagfirullahaladzim, namanya raw data. Maaf, saya di sini kaget. Kemudian untuk text preprocessing-nya, di sini text preprocessing-nya itu sudah saya jelaskan untuk menyeragamkan karakter pada datanya aja. Kemudian diaplikasikan di kolom text width sama. Jadi yang sebelumnya itu masih berantakan, ini langsung ditimpa aja di text width-nya. Kemudian menghapus kolom yang tidak diperlukan pada datasetnya, ID acara TV, jumlah retweet ini tidak dibutuhkan, sehingga saya menggunakan sentimen dan data text tweet-nya saja. Tapi di sini saya mau merubah posisi kolomnya, sehingga saya gunakan ini. Jadi text tweet-nya itu di sebelah kiri dan sentimennya di sebelah kanan. Kemudian di sini saya melakukan train dan tes data split-nya. Untuk data train dan data testnya itu datanya TSS-nya itu 0,2. Maksudnya itu 80% training, 20%-nya testing, dan validasi dan testingnya itu 0,5. Jadi 50 50 50 50, 50 testing, 50 validation. Validation. Nanti lihat trend step-nya ya, ukurannya. Kemudian untuk load tokenizer ini di sini mendownload dulu internet modelnya. Di sini di-download terlebih dahulu, di-load menggunakan transformer import bird tokenizer-nya. Kemudian melihat vocabulary dari internet modelnya, di sini terdapat dari 10.521 itu dari bird-nya, vocab dari bird. Kemudian ini langsung saja untuk input formattingnya. Ya, ini untuk input formattingnya ya. Kalau add special token itu tambahkan token CLS pada awal kalimat dan token SEP pada akhir kalimat. Paddingnya itu max length yang pad itu sih, pad. Truncation-nya longest first. Truncation jika kalimat lebih dari max length. Kemudian max length-nya itu 20. Tentukan max length dari seluruh kalimat. Return attention max itu mengembalikan nilai attention max-nya. Return token type IDS-nya mengembalikan nilai token type ID. Fungsi encode mengembalikan tiga nilai, input IDS, token type IDS, attention max. Ya, di sini diaplikasikan. Di sini diaplikasikan. Ya, seperti ini. Kemudian memilih panjang sequence, max length-nya di sini saya memilih 20 karena biar tidak terlalu banyak data yang dibuang atau terlalu banyak 000 pada data yang pada kalimat yang sedikit length-nya. Kemudian untuk input formatting-nya sama dengan yang contoh di atas itu.
Untuk keterangannya hanya saja di sini itu langsung menggunakan text tweet-nya, iya text tweet-nya. Di sini max rank-nya udah ditentukan 20. Kemudian buat fungsi untuk memetakan input hasil inputting formatting, ini input formatting yang sesuai dengan model BERT-nya. Jadi harus sesuai dengan modelnya. Input formatnya itu harus sesuai dengan model yang akan digunakan. Ya, kemudian ini membuat iterasi pada setiap kalimat yang ada pada data menggunakan fungsi encode. Heeh. Di sini kemudian menentukan hypermeter untuk fine tuning-nya, epoch, batch size, learning rate-nya, kemudian memisahkan kolom fitur dan targetnya. X-nya itu adalah teks teks tweet dan D-nya itu kategorial data sentiment yang label 0 dan 1. Di sini melakukan input formatting menggunakan fungsi sebelumnya pada data keseluruhan data, mengubah data ke format BERT-nya. Ini fungsinya encode, jadi data yang akan di-train itu di ini, apa namanya, diubah formatnya, sesuai dengan encode, fungsi encode. Kemudian menggunakan algoritma TF-BERT for sequence classification, load modelnya, BERT model menggunakan model pre-trained model, benchmark itu, dan nom labelnya kedua kategori. Kemudian untuk optimizer yang digunakan adalah Adam, learning rate-nya adalah learning rate, loss-nya itu menggunakan sparse kategorial cross entropy. Kemudian untuk ber iya, untuk BERT modelnya itu, BERT compile-nya itu ini, optimizer, Adam, loss-nya itu, sparse kategorial cross entropy, ya itulah. Metriknya menggunakan sparse kategorial accuracy. Kemudian untuk fine tuning-nya di sini BERT history menggunakan train encode, data train-nya yang sudah di-encode, epoch-nya adalah 5, batch size-nya itu kedua, validasi datanya itu menggunakan data validasi encode. Didapatkan hasil validasi akurasinya 95% dengan validasi loss-nya 20%. 0,2% ya, 2% dan akurasi trainnya itu 99% dan loss-nya itu 27%, ya 2,7%. Di sini membuat plotnya terlihat kalau akurasinya itu semakin naik dan validasi akurasinya itu juga naik. Kemudian untuk epoch-nya itu untuk train itu selalu turun, kemudian untuk validasi loss-nya naik turun. Ya, ini rekapnya. Di-save, dievaluasi. Iya, ini kemudian evaluasinya ya, ini evaluasinya menggunakan test encode, dapatkan hasil akurasinya 1, prediksinya prediksinya menggunakan test code, didapatkan hasilnya itu adalah 1. Jadi 1 ya, dites di model evaluasinya model evaluasi itu dites itu hasilnya akurasinya 1% maksudnya, 100%. Kemudian untuk prediksinya di sini di-load modelnya menggunakan menggunakan BERT classification, iya. Kemudian untuk deployment-nya di sini saya memasukkan jelek banget sih TV-nya, nggak bermutu jadi males nonton. Dan output yang dikeluarkan adalah negatif. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.